Nah, Bapak Ibu, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, di Masjid Nabawi itu memang banyak sekali pintu ya. Pintu masjid itu banyak sekali. Cuman umumnya jamaah itu yang sering ditanyakan di mana babu salamnya. Nah, jadi mungkin yang viral di Indonesia itu cuman babu salamnya aja ya. Jadi babu salam itu pintu nomor 1. Kalau dari sini berarti tinggal lurus, pintu nomor 1. Mungkin kalau bapak-bapak mau ziarah saja ke Rasulullah, tinggal lewat, itu lewatnya babu salam, pintu nomor 1. Nah, bentuknya babu salam itu seperti ini. Ini pintu nomor 1. Foto pintu nomor 1 yang namanya babu salam. Kemudian di samping babu salam itu pas pintu nomor 2 itu namanya pintu Abu Bakar. Karena apa dinamakan pintu Abu Bakar? Karena memang dulu rumahnya Sayyidina Abu Bakar ada di pas pintu itu. Artinya agak masuk sedikit, nempel dengan Masjid Nabawi zaman dulu. Itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Bahkan kalau ahli sejarah di dalam kitab-kitab itu menerangkan atau menggambarkan rumahnya Sayyidina Abu Bakar itu ketika membuka jendela kamarnya Sayyidina Abu Bakar itu sudah kelihatan dalamnya Masjid Nabawi zaman dulu. Karena memang masjid zaman dulu, Masjid Nabawi itu hanya di tembok sekitar 1,5 meter. Terus ada tiangnya baru atap. Atapnya masih pakai pelepah kurma. Jadi temboknya hanya 1,5 meter lah. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar buka jendela pasti kelihatan dalamnya masjid. Jadi memang berdekatan. Terus gambar yang samping ini gambar makamnya Nabi, makam Rasulullah. Ini yang dari depan, cuman kebanyakan jamaah mensalah artikan karena memang yang di dalam itu ada 3 makam. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar. Kebanyakan jamaah beranggapan kalau 3 set ini satu-satu per orang, iya kan? Nah, sebenarnya bukan. Jadi letak makam itu ada di tengah semua. Nah, makanya ini foto sesuai kenyataan, nggih. Ini sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Artinya semua makam ada di tengah sini. Untuk makamnya Rasulullah pas ini depan. Jadi sistemnya karena kiblatnya ke arah sini ya. Kan madhep kiblat ke sini. Pasti miring ke sana. Jadi makam Rasulullah dulu, kemudian serong sedikit sini belakangnya baru Abu Bakar, belakangnya lagi baru Sayyidina Umar. Dan letaknya ada di tengah sini semua. Jadi paling depan sini nanti Nabi Muhammad, belakangnya ke sini Sayyidina Abu Bakar, baru belakangnya Sayyidina Umar. Jadi semuanya ada di tengah. Kiri kanannya ini kosong. Nah, jadi itu yang banyak orang-orang atau bahkan jamaah Indonesia salah beranggapan seperti itu. Yang depan sana Nabi Muhammad, yang sini Abu Bakar, yang sini Umar. Padahal di tengah semua. Nah, begitu nggih. Kanan kirinya kosong, kiri kanannya kosong. Jadi memang nggak ada makam. Makamnya cuma 3. Terus nah, kalau itu nanti sabar. Sabar. Jadi karena memang wafatnya itu selisih jaraknya agak panjang sih. Yang pertama yang pertama Nabi Muhammad wafat.
Beliau di rumah itu bersama Sayyidah Aisyah, istrinya, salah satu putri dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi dimakamkan di dalam kamarnya Nabi dulu, otomatis juga kamarnya Sayyidah Aisyah, karena memang istrinya kan. Sayyidah Aisyah masih tetap tinggal di sana tanpa adanya pembatas apapun. Sebab sama-sama istrinya kan nggak masalah kan, suami istri kan nggak masalah. Terus setelah wafatnya Nabi, wafat lagi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga dimakamkan di sana. Sayyidah Aisyah pun juga masih, ya cara bahasa sekarang mungkin masih santai saja. Toh itu bapaknya sendiri, dimakamkan di sana juga masih biasa. Baru ketika Sayyidina Umar dimakamkan di dalam situ, baru makamnya dikasih pembatas. Antara makam dan kamarnya Sayyidah Aisyah itu dikasih pembatas. Karena memang apa? Sayyidina Umar itu bukan muhrimnya Sayyidah Aisyah. Dia malu. Itu Sayyidah Aisyah zaman dulu. Waktu Nabi dimakamkan di dalam rumahnya masih biasa saja, karena memang suaminya sendiri. Ketika Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di sana juga masih biasa, belum ada pembatas, karena memang bapaknya sendiri. Baru ketika Sayyidina Umar dimakamkan di situ dikasih pembatas, karena beliau bukan muhrimnya. Dia merasa malu. Nah, itu salah satu keistimewaan Sayyidah Aisyah. Padahal juga sering ketemu. Jadi perempuan zaman dulu itu memang sangat menjaga, sampai seperti itu. Gimana? Mau foto di sini? Oh, ayo. Buat kenang-kenangan. Nah, saya jelaskan dulu, baru setelah ini foto ya. Setelah itu baru foto. Mungkin banyak yang pengen foto sendiri soalnya. Terus yang ini itu mimbar Rasulullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya Raudhah itu antara makam Rasulullah atau rumahnya Rasulullah sampai ke mimbarnya Rasulullah. Nah, jadi antara mimbar ini sampai ujung mentok itu rumahnya Rasulullah atau makamnya. Jadi kalau jenengan ada di sebelah kanannya mimbar, itu bukan Raudhah. Artinya seperti itu. Bahkan kalaupun jenengan lurus dengan mimbar, saya itu masih ragu. Kalau saya pribadi ya, masih ragu. Karena selisih kurunnya atau zamannya itu jauh. Zaman sekarang dengan zamannya Nabi. Kemungkinan dulu mimbarnya ketika diganti bergeser sedikit, mungkin saja kan. Makanya saya ketika jamaah ke Raudhah, saya sampaikan agar jangan terlalu dekat dengan mimbar. Dikhawatirkan ada geseran mimbar. Nah, tapi itu kemungkinan kecil sih. Artinya untuk sekarang pasnya mimbar itu masih kehitung Raudhah. Kalau sudah di sebelah kanan mimbar itu tidak dihitung Raudhah. Nah, terus tadi ada sedikit usulan. Ini untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu ada pintu masuk untuk di sebelah Raudhah, bukan di Raudhah ya. Ini bukan di Raudhah, tapi di sebelahnya. Artinya berarti di sebelah kanan mimbar. Jadi ini mimbarnya di sebelah kanan. Meskipun ada pembatas, tapi bisa di sebelah kanannya. Saya sendiri belum pernah mencoba, karena itu khusus perempuan. Saya belum pernah mencoba masuk lewat itu. Jadi ibu-ibu bisa mencoba. Kalau pengen masuk
berarti paling mudah jenengan untuk sholat itu kan lewatnya pintu 30 atau 29, bahkan kayak antara 29, 30 sama 31, antara 3 pintu itu. Pintunya yang kecil, bukan pintu besar ya. Nah, itu berarti untuk ibu-ibu bukannya jam sekitar setelah Isya sama siang seperti ini. Cuman kalau jam 10, kemarin jam 10 itu sudah ditutup. 10 siang itu sudah ditutup. Nah, mungkin kalau ibu-ibu mau mencoba ke sana, nanti malam ketika sholat Isya, coba mendekat ke pintu itu. Nah, jadi setelah sholat Isya, setelah sholat jenazah, ibu-ibu bisa ke sana. Istilahnya tidak ketinggalan waktu. Kalau untuk besok, saya bukannya tidak mengizinkan, ya. Apa ya? Besok itu ada acara ziarah menggunakan bis. Jadi ketika ibu-ibu ke sana pasti terlambat. Nah, jadi ketika ibu-ibu pengen ke sana ya, kalau enggak nanti malam atau berarti malam Kamis. Nah, jadi Rebu malam. Iya, malam Kamis kan Rebu malam, bener kan? Besok. Pintu antara 29, 30, 31. Nah. Istilah apa itu? Berarti tempat sholat perempuan yang sebelah sana, ujung sana, tapi yang ujung depan, paling ujung depan. Nah. Ya kayaknya antara itu 30, 31 itu. Nah, nanti bisa mencoba waktu sholat Isya mendekat ke situ, setelah sholat jenazah bisa masuk. Nah, terus untuk ibu-ibu kalau mau ke sana nanti malam, kadang ada yang takut kalau kelamaan di sana nanti nggak dapat makan malam. Itu wajar saja ya, karena memang makan malam ada jamnya. Nah, siasatnya gimana? Siasatnya setelah sholat maghrib, ibu-ibu bisa pulang makan malam, Isya sholat ke tempat yang di situ. Cuman belum tentu dapat tempat juga. Nah, jadi silahkan, pastinya jenengan bisa nyoba sendiri ya. Sudah ada sedikit gambaran pastinya. Kalau ke sana ya bawa roti atau apa buat cemilan, sebab saya lihat rombongan ini itu kalau ke masjid bukan hanya maghrib sampai Isya, saya lihat juga ada yang dari asar sampai Isya. Iya kan? Kayaknya kalau di masjid itu sampai lupa waktu. Tapi itu memang sudah biasa. Artinya ketika di dalam Masjid Nabawi memang biasanya orang-orang itu lupa waktu. Bukan hanya lupa waktu, bahkan sama suaminya sendiri, istrinya sendiri itu lupa. Saking enaknya lupa. Gitu ya. Nah, jadi ini mimbar Rasulullah. Cuman dulu mimbarnya Rasulullah itu sebenarnya mimbar pertama itu hanya berupa pohon kurma. Pohon kurma, kayu kurma itu satu ditancapkan, kemudian dibuat sandaran oleh Nabi. Baru ketika zaman siapa itu Nabi mendapat hadiah sebuah mimbar. Akhirnya Nabi berpindah, tidak lagi bersandar di kayu kurma itu, melainkan pindah ke mimbar. Bahkan ada sebuah kisah di tengah-tengah Nabi memberikan khutbahnya, atau istilah sekarang itu memberi kajian kepada para sahabat, itu terdengar jeritan dari pohon kurma itu. Padahal pohon kurma itu sudah mati. Artinya kayu kurma yang sudah dipotong cuman masih utuh, ditancapkan, yang sering dipakai untuk sandaran Nabi. Ketika Nabi pindah, pohon kurma itu menjerit.
kenapa tidak memakai saya lagi? Nah, kalau istilah sekarang mungkin pohon kurma itu cemburu, diduakan oleh Nabi yang dulunya dibuat sandaran ketika khutbah malah pindah ke mimbar. Jadi memang apa ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang istilahnya nggak masuk akal, yang ketika disandarkan kepada Nabi itu memang apa itu terjadi, dan kejadian itu disaksikan banyak sahabat. Sahabat juga mendengar, bukan hanya Nabi ya. Kalau Nabi mendengar itu mungkin saja karena Nabi itu kekasihnya Allah, artinya utusannya Allah, pasti punya keistimewaan, punya mukjizat, bisa mendengar. Oke, masuk akal. Tapi sahabat yang lain juga mendengarkan. Artinya kalau zaman dulu, kalau di zamannya Nabi dulu, berarti para sahabat itu kan sama, orang biasa. Iya kan? Orang biasa. Itu juga bisa mendengarkan jeritan pohon kurma ketika ditinggalkan. Itu bisa kita ambil kesimpulan. Kita itu sama. Status kita dengan pohon kurma itu sama. Kita sama-sama apa itu umatnya Nabi Muhammad, disandarkan kepada Nabi Muhammad. Harusnya kita juga tidak mau ditinggalkan Nabi Muhammad. Nah, kalau untuk sekarang caranya gimana untuk mendekat ya? Memperbanyak sholawat. Nah, jadi saya ingatkan lagi, sebagaimana yang saya kemarin sampaikan di bis, ketika di kota Madinah, kota Mekah, baik itu di masjid, di hotel, diusahakan tetap memperbanyak sholawat. Sholawat apapun sebisa mungkin. Artinya jenengan bisanya sholawat apa ya, diperbanyak baca itu. Tidak apa-apa. Mumpung ada di dekatnya. Apalagi di dalam hadis Nabi diterangkan, barang siapa yang berziarah ke tempatku setelah aku wafat, artinya berziarah ke Nabi setelah Nabi wafat, itu sama halnya menziarahi Nabi ketika Nabi masih hidup. Artinya apa? Nabi mengetahui kita sedang berziarah ke sana. Ketika ziarah ketika Nabi masih hidup, pastinya kan Nabi mengetahui, oh ini ibu ini ziarah ke sini, berdoa di sini. Ketika disamakan berarti insya Allah beliau juga mengetahui jenengan berdoa di sana di sini, mendekat menziarahkan Nabi, pasti beliau mengetahui. Begitu guys Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, mumpung ini kosong, mungkin Bapak Ibu pengen foto sendiri-sendiri dengan background ini, silakan. Nah, foto bareng, ayo. Ayo mau foto di mana ini ya? Ayo.